Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Kita sapa dulur-dulur yang sudah hadir di video terakhir pasar burung Baturetno ya. Jadi ini video ini saya buat salah satunya untuk merespon apa yang diusulkan Bang Raden untuk saya ngambil video ke pasar, tetapi mungkin masih belum maksimal ya. Itu perdana saya nyoba bikin video ke pasar. Insya Allah nanti yang selanjutnya belajar dari yang sudah saya lakukan tersebut akan saya tingkatkan sehingga lebih informatif videonya ya. Nah, kemudian di sini hadir di kolom komentar yang pertama ada akun YouTube email saya ya. Ini masukan untuk memberi teks ya, karena disitu saya berkomunikasi dengan bahasa Jawa ya. Niatan saya supaya lebih natural ya, jadi si seseorang yang sedang saya gali informasinya, si penjual perkutut tersebut, maksud saya biar secara alami gitu memberi keterangannya. Nanti insya Allah saya kasih teksnya di subtitle ya, bisa diaktifkan Bang, tapi ini masih proses dalam penerjemahan. Insya Allah di setiap video saya teman-teman sudah mulai saya setting untuk dua bahasa, dimana bisa diaktifkan subtitlenya berbahasa Indonesia maupun dari bahasa Inggris, karena merespon dari beberapa viewer yang ternyata alhamdulillah walaupun belum seberapa itu sudah mulai ditonton. Dan semoga ini menjadi misi saya untuk memperkenalkan budaya memelihara perkutut, burung perkutut ya. Karena kalau bicara burung kesayangan ini lebih banyak kalau kita lihat itu parrot kayak gitu, terus lovebird kalau untuk yang skala internasional ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu ikhtiar sehingga perkutut ini bisa go internasional terkenalnya gitu. Kemudian Cak Anto, barangkali ada yang cocok, carilah yang aktif mas, burungnya pasti cepet jinak dan rajin manggung. Terima kasih. Jadi ini ada tips dari Cak Anto ketika memilih hombyokan. Bang Nuye Awaliyah, banyak pilihan kayaknya ya. Jadi ketika kita ngombyok paling tidak kita sudah punya kriteria mau nyari yang apa, karena kalau enggak seperti itu biasanya bingung sampai di lokasi karena saking banyaknya pilihan. Kemudian Cak Agus Saryono channel, nyimak Kang M, asik jalan-jalan ke pasar burung, dapat perkutut ombyokan berapa Kang? Kebetulan saya belum ngambil perkutut dari ombyokan yang kemarin ya. Saya sekedar nyari-nyari informasi dan banyak kios yang tutup Cak kemarin, jadi saya belum membeli burung lah intinya. Tapi ada beberapa yang saya beli dari pasar Baturetno kemarin yang insya Allah akan saya tunjukkan ke teman-teman di video setelah video ini ya, nanti video lainnya. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak dan hadir di channel saya. Pagi berkabut di daerah tempat saya tinggal. Untuk saat-saat ini perkutut liar ini berkembang biak cukup bagus teman-teman. Jadi banyak sekali perkutut liar yang ada di lingkungan saya, dan kebetulan juga tidak banyak dari dulur-dulur ini yang yang memelihara, yang mau jaring atau ini ya mikat, tidak terlalu banyak kalau di lingkungan saya. Sehingga di alam liar ini masih banyak sekali. Kalau saya pernah mantau itu juga ada di pohon samping rumah saya itu ada perkututnya. Dan ini sangat membantu suasana pagi di mana perkutut liar ini banyak yang manggung. Ini membantu kalau kita punya perkutut peliharaan di lingkungan yang banyak perkutut liarnya. Di pagi hari itu ada masteran alami, tapi ini tetap saya bantu pakai masteran yang dengan HP ya teman-teman. Nah teman-teman, di video ini saya akan
mengajak teman-teman membahas mengenai memanfaatkan kotoran perkutut. Nah, ini saya taruh campur dengan tanah, dimana ini akan saya jadikan media tanam ya sayur-sayuran. Ini ada tomat, ada cabai, ada terong. Jadi teman-teman yang mungkin tidak punya lahan yang luas, atau mungkin teman-teman punya lahan luas tapi tidak mungkin bercocok tanam, ini menurut saya cara yang tidak sulit dan bisa kita lakukan sambil kita merawat perkutut kita. Nah, ini saya tunjukkan teman-teman hasil dari ini tanamannya. Ini ada tanaman cabai ini ya, ada tanaman cabai. Ini millet. Di salah satu video saya pernah ini, kebetulan ini milletnya sudah banyak yang dipetik, dan ini ya kayak susulan. Millet ini sendiri cuman kayak iseng teman-teman, nggak ditanam dengan serius. Itu biasanya kalau ada pakan yang tumpah ke dasar sangkar kemudian nyampur dengan kotorannya, ini kotorannya kita buang di polybag di sela-sela tanaman sayuran, cabai ataupun terong, ini numbuh. Ini sebagai contoh ini. Nah, ini numbuh teman-teman. Nah, numbuh. Kemudian ini ada daun bawangnya. Nah, ini juga cabainya lumayan. Ya, teman-teman, bisa kita tunjukkan. Lumayan bisa sedikit menolong dapur kita ya teman-teman. Jadi kotoran perkutut yang kita bersihkan di pagi hari dengan pola pembersihan yang sesuai dengan selera teman-teman, bisa tiap pagi, bisa 3 hari sekali. Nah, ini bisa dilakukan semacam ini. Walaupun mengenai membersihkan kotoran perkutut di sangkarnya, ini ada yang sama sekali nggak usah dibersihkan, dibiarkan saja, dengan berbagai alasan, yang dimana salah satu alasannya saya sendiri ikut condong untuk mengikuti pendapat tersebut, yaitu mengenai ketika kotoran perkutut ini masih ada di dasar sangkar semacam ini, aroma yang timbul dari kotoran perkutut ini menambah kepedean ya, di perkututnya tambah pede, dan itu menjadi pertanda bahwa ini adalah daerah kekuasaannya. Informasi yang saya dapat seperti itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang suka suasana sangkar yang bersih, bisa ini dibersihkan setiap hari, tapi tidak perlu pakai air. Jadi cukup disesek, bersihkan. Kalau saya sendiri seperti itu karena ada misi lain, yaitu ini saya campur di media tanam, dan ternyata hasilnya alhamdulillah lumayan bagus. Tadi cabai-cabainya juga sudah saya tunjukkan, itu tanaman sayur. Atau mungkin kalau teman-teman sudah punya kebun sayur sendiri, ya bisa dikasih millet teman-teman, bisa ditaburi millet. Ini bisa menjadi extra food, makanan tambahan. Bisa ngasih makannya plus tangkainya itu. Kebetulan saya nggak ada sampelnya ya, ini sudah kering. Istilah bahasa Jawanya sudah gabuk teman-teman. Ini biasanya sudah dimakan burung pipit, manuk emprit kalau di sini. Saya sendiri saya biarkan karena memang saya nggak narjet harus untuk perkutut saya. Di sekitar rumah saya ini banyak sekali burung-burung liar, kayak di pohon ini ya, di pohon mangga itu juga ada sarang
ada satu atau dua, tapi burung emprit itu ya teman-teman, burung emprit. Biasanya nyari makannya diantaranya di tempat saya ini, tapi ini kebetulan masih baru mau numbuh. Nah inilah kayak millet yang baru mau numbuh ini bukan jagung ya, ini millet teman-teman, millet yang tadinya tidak ditanam secara serius, artinya sambil membersihkan kotoran perkutut di sangkar, di dasar sangkarnya itu kita tinggal masukkan atau kita tinggal campur dengan media tanam ini semacam ini. Jadi ada manfaat tersendiri daripada sekedar dibuang, tidak ada manfaatnya. Ini ternyata ya bisa menjadi pupuk untuk tanaman kita, dan ini tidak teori saya menyampaikannya karena memang ada bukti di hadapan kita. Dan teman-teman yang tinggal di perkotaan pun bisa melakukan ini ya, yang tidak punya lahan luas, ini bisa dipakai. Atau mungkin bisa juga dengan, kalau saya pernah sedikit belajar mengenai tanaman, itu difermentasi ya teman-teman, untuk hasil yang lebih maksimal. Ini fermentasi alami dengan cara amatir seperti ini aja. Jadi seperti yang saya tunjukkan itu, cabenya juga lumayan ya, itu. Wah, cabenya lumayan bisa menjadi tambahan bahan makanan di dapur kita. Baik itu teman-teman mengenai pemanfaatan kotoran perkutut untuk tanaman sayur. Semoga menginspirasi. Insyaallah kita berjumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.